Halo guys, kali ini gua mau merangkum film Korea yang menurut gua keren banget. Bagi lo yang malas nonton filmnya, dengerin aja video ini sampai habis. Dan kalau masih penasaran silakan ditonton. Film apakah itu? Ya, itu adalah film Swindlers. Film yang menceritakan tentang sekelompok orang yang ingin membalas dendam dengan melakukan tipuan. Dan tipuannya itu adalah bukan tipuan biasa. Di dalam tipuan itu ada tipuan dan tipuan lagi. Intinya banyak tipuan di dalam tipuan. Ya, kurang lebih gitulah. Film itu sendiri dibintangi oleh Hyun Bin sebagai Hwang Jisung, Yo Jin Tae sebagai sang jaksa, Park Suwon sebagai Tuan Kwak, Nana sebagai Chonja, Bae Song sebagai Go Sok Dong, dan Ah Sin Ha sebagai Chief Kim. Kalau dilihat dari list pemainnya aja udah bertabur dengan bintang. So pasti filmnya keren banget. Film ini diawali dengan kasus penipuan skema Ponzi terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh Jang Do-chil. Dari kasus tersebut banyak orang yang bunuh diri karena tertipu dan bangkrut. Di lain sisi, ayah Hwang Jisung alias si kabus malam ditemukan mati terbunuh dengan keadaan gantung diri. Tapi sebelumnya ia bertemu dengan Jang Do-chil untuk memberinya paspor palsu, dan Jang Do-chil pun berhasil melarikan diri ke Cina dengan membawa uang 2 miliar dolar. Di lain sisi, sekelompok penipu yang dipimpin oleh jaksa sedang mencari Lee Kang-suk, seorang penipu real estate yang diyakini memiliki hubungan dengan Jang Do-chil. Dan di saat si jaksa menemukannya, ternyata ia juga baru ditipu oleh seorang kakek tua. Itulah kenapa sebelumnya gue mengatakan bahwa di film ini banyak sekali penipuan di dalamnya. Karena si jaksa tidak percaya padanya, ia pun menyelidiki apakah si kakek tua itu benar ada. Dan ternyata benar, kakek tua itu adalah Hwang Jisung yang menyamar. Dan salah satu penipu tersebut mengatakan bahwa ia adalah penipu yang hanya menipu seorang penipu. Dan karena dialah ia dipenjara. Saat para jaksa dan para si penipu itu mengajarnya, ia berhasil melarikan diri tapi akhirnya tertangkap juga. Saat ditanya alasannya kenapa ia menipu Lee Kang-suk, dan ia berkata bahwa ia sedang mengincar Jang Do-chil. Si jaksa pun berkata, rumor mengatakan jika Jang Do-chil sudah mati. Tapi Hwang Jisung membantahnya karena ia bertemu dengannya 4 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, si jaksa pun berencana untuk membunuhnya karena ia adalah hambatan dan juga saksi, karena dia dan juga beberapa pejabat dibayar olehnya agar si Jang Do-chil itu bisa melarikan diri. Lalu si jaksa pun mengajak Hwang Jisung untuk bekerja sama untuk menangkap Jang Do-chil, dan ia setuju asal ialah yang memimpin operasi tersebut. Sebagian dari anggota penipu itu tidak setuju, tapi akhirnya mereka pun setuju karena Hwang Jisung lah yang mengetahui keberadaan Jang Do-sik. Rencana awal mereka adalah untuk memancing Lee Kang-suk. Hwang Jisung dan para penipu tersebut membuat drama tentang bisnis real estate, dan mereka pun sudah menyiapkan set untuk penipuan tersebut. Dan akhirnya Lee Kang-suk pun termakan oleh tipuan mereka. Hwang Jisung mengatakan jika ia membutuhkan modal dalam bisnis kasinonya, ia membutuhkan kira-kira 1 juta dolar. Dan dari uang tersebut ia bisa mendapat keuntungan 80% dalam 6 bulan. Karena Lee Kang-suk sudah termakan omongannya, ia pun menelepon seseorang untuk meminjam uang. Dan ternyata yang ditelepon adalah Jang Do-chil. Dan ia pun menyetujuinya dan mengirim seseorang untuk mengecek bisnis kasino dan juga pencucian uang yang dimiliki oleh Hwang Jisung. Dan seseorang yang ia kirim adalah Tuan Kwak. Dan saat Tuan Kwak menyelidiki bisnis Hwang Jisung, ia agak ragu karena kenapa ia berani menawarkan keuntungan besar pada orang lain dan kenapa tidak dijalankan sendiri. Karena ia ragu-ragu, Hwang Jisung pun meninggalkannya, dan ternyata keraguan-raguan tersebut merupakan tes baginya, dan jika keraguan itu hilang maka yang tersisa hanyalah kepercayaan. Setelah itu mereka pun membuat set di mana Chonja adalah pemeran utamanya. Chonja dikirim untuk mendekati Tuan Kwak agar bisa menyadap dan juga memata-matainya. Di sisi lain, Hwang Jisung memasang jebakan dengan menebarkan suatu berita seolah-olah seseorang melihat jika Jang Do-chil masih hidup. Saat menonton berita tersebut, tiba-tiba Tuan Kwak yang sedang bersama Chonja keluar dan menelepon seseorang. Dan ternyata yang ditelepon adalah Jang Do-chil. Dan ternyata saat itu juga Jang Do-chil sedang berada di Korea.
Jang Do-chil pun menyuruh Tuan Kwak untuk menemuinya di suatu tempat. Dengan sangat cepat, ketika mereka mengetahui hal tersebut, si jaksa dan juga para penipu tersebut langsung lari menuju ke tempat pertemuan tersebut. Tapi sayangnya saat si jaksa tiba, ia hanya bisa melihat Jang Do-chil yang berada di dalam kereta gantung dan Jang Do-chil pun menghilang. Di sisi lain, Hwang Jisung yang awalnya ingin pergi ke Thailand untuk menemui Jang Do-chil ternyata malah masih di Korea dan menemui seseorang reporter guna membahas daftar list penerima suap dari Jang Do-chil. Dan si reporter pun berkata bahwa hanya seseorang yang mengetahui daftar suap tersebut, yaitu jaksa yang menanganinya. Dan ternyata jaksa itu adalah jaksa Park Hae-soo, yang tidak lain adalah jaksa yang bekerja sama dengannya. Saat mengetahui hal tersebut, si jaksa pun pura-pura tidak tahu dan berencana membunuh Hwang Jisung setelah operasi mereka selesai. Setelah itu, karena mereka sudah tahu jika Tuan Kwak akan bertemu lagi dengan Jang Do-chil, mereka berencana untuk menangkapnya dan juga membunuhnya. Tapi si jaksa juga sudah memutuskan tekad untuk membunuh Hwang Jisung di sana. Saat mereka bersiap-siap di depan pintu, ternyata si jaksa mendengar ternyata si Jang Do-chil berencana untuk mencuci sertifikat deposito sebesar 300 juta dolar. Mendengar hal tersebut, si jaksa pun berpikir dan akhirnya membatalkan rencana tersebut. Ya iyalah, 300 juta dolar gitu loh, pasti tergiur. Mendengar hal tersebut, Hwang Jisung pun marah dan ia tetap akan membunuh Jang Do-chil. Lalu si jaksa pun menawarkan list penerima suap Jang Do-chil karena si jaksa tahu jika ia sedang mencarinya. Tapi sebagai gantinya ia harus terus melanjutkan rencana tersebut. Setelah kejadian itu, Tuan Kwak pun menemui Hwang Jisung dan menawarkan sertifikat deposito sebesar 30 juta dolar untuk dicuci di awal. Awalnya ia menawarkan waktu 2 minggu, tapi karena Tuan Kwak terburu-buru, ia meminta dalam waktu 1 minggu saja dan Hwang Jisung pun menyetujuinya. Setelah sepakat, Hwang Jisung pun menemui jaksa dan meminta daftar list suap sebagai bayarannya. Tapi si jaksa juga harus menyiapkan uang cash agar Tuan Kwak memberikan sisa deposito sebesar 270 juta dolar. Setelah itu, Hwang Jisung mengirim daftar tersebut kepada reporter yang ia temui sebelumnya dan dengan cepat berita pun tersebar menjadi viral. Mendengar hal tersebut, si jaksa pun sempat kesal. Dan terlebih lagi tiba-tiba Tuan Kwak menghilang setelah kejadian tersebut. Saat si jaksa melampiaskan kemarahannya kepada Hwang Jisung, tiba-tiba Tuan Kwak meneleponnya dan meminta Hwang Jisung untuk menyiapkan uang tunai sebesar 30 juta dolar. Dan ia akan memberikan sertifikat deposito sisanya sebesar 270 juta dolar. Si jaksa pun mengumpulkan uang dari para pejabat yang dulu pernah disuap oleh Jang Do-chil. Saat transaksi pertukaran selesai, tiba-tiba Hwang Jisung ditangkap oleh si jaksa dan ia pun juga memasang pelacak pada mobil yang dibawa oleh Tuan Kwak dan mengikutinya. Saat akan membunuh Hwang Jisung, ternyata si jaksa mendapat laporan jika Tuan Kwak dan juga uangnya menghilang. Si jaksa pun langsung menuju ke TKP dan tiba-tiba ia menerima telepon dari Kang Do-chil. Bahkan ia juga menyambungkan telepon tersebut kepada semua pejabat yang ia suap dan si jaksa pun menjadi sangat kesal. Setelah kejadian itu, si jaksa menemui seseorang untuk mencuci sertifikat deposito yang sudah ada di tangannya. Ia juga meminta Hwang Jisung untuk menghubungi Tuan Kwak untuk tetap melanjutkan transaksinya. Ia diiming-imingi oleh si jaksa agar bisa membunuh Jang Do-chil dengan tangannya sendiri. Saat mereka sudah sepakat untuk bertemu, ternyata Hwang Jisung dikhianati lagi oleh Go Sok-dong dan juga si jaksa. Hwang Jisung, Chief Kim dan juga Chon Ja dibawa oleh Go Sok-dong dan komplotannya untuk dieksekusi. Setelah itu tiba-tiba si jaksa menerima telepon dari si pencuci uang dan ia mengatakan jika sertifikat deposito itu palsu dan ia ingin uangnya dikembalikan. Mendengar hal tersebut, si jaksa pun jadi sangat marah. Setelah itu pun mobil Tuan Kwak dan juga Jang Do-chil pun tiba. Saat mereka berdua memasuki tempat pertemuan, jaksa dan juga Go Sok-dong langsung menangkapnya. Saat ingin membunuhnya, ternyata Jang Do-chil adalah Hwang Jisung yang menyamar.
Mengetahui hal tersebut, si jaksa jadi tambah kesal karena telah ditipu. Saat ingin membunuhnya, ternyata Go Sok Dong menyodorkan pistolnya kepada sang jaksa. Dan ternyata Go Sok Dong juga bagian dari rencana Wang Jisung. Begitu juga dengan Tuan Kwak. Mereka semua adalah korban dari Zhang Dochil dan mereka berkumpul untuk membalas orang yang membiarkan Zhang Dochil kabur. Tidak hanya sampai di situ, ternyata adegan tersebut direkam secara live dan ditonton secara luas. Bahkan sudah ditayangkan di berita. Para wartawan dan juga polisi pun sudah tiba di TKP tersebut. Kalau dilihat secara visual, pokoknya endingnya jedar banget. Pokoknya keren banget. Pokoknya endingnya keren parah. Akhirnya semua yang terlibat tertangkap polisi. Oleh sebab itu gua sangat merekomendasikan banget film ini. Kalau lo belum nonton, coba aja lo tonton. Pasti visualnya buat lo menggebu-gebu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada film yang ingin kalian request, silahkan tulis di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.